Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Nurrohimah. Saya adalah mahasiswa PPG Bestu UIN Raden Patah Palembang. Hari ini hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022. Saya akan melaksanakan uji kinerja saya di kelas 7. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita untuk berdoa agar ilmu kita dibutuhkan akan bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat. Silakan untuk ketuanya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita masuk materi, absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir ya hari ini? Oke. Sudah, silakan berdiri. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa sebagai wujud kita berbagi kepada agama dan kepada negara, bangsa dan negara. Silakan untuk maju jadi DJ-nya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia ku sapa, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya agar kita fokus semua, ikuti arahan ibu ya. Kalau ibu mengatakan tepuk 1 berarti tepuknya 1 sesuai apa yang diucapkan. Kalau 2, 3, 4 berarti sesuai angkanya. Paham? Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Sudah fokus ya. Oke, berarti kita lanjutkan untuk belajar. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama, 2, 3, dan 4 ada di layar depan. Menghayati kisah teladan Nabi Sulaiman, lalu menunjukkan sikap kasih sayang dan tawaduk sebagai implementasi kisah teladan Nabi Sulaiman. Lalu menganalisis kisahnya dari teladan Nabi Sulaiman serta dapat menyajikan dari hasil analisis sifat-sifat teladan dari Nabi Sulaiman. Sebelum ke situ, ada yang tahu nggak Nabi Sulaiman itu siapa? Ya, Nabi Sulaiman itu siapa coba? Sudah baca kan di rumah? Sudah, literasi itu harus kita terapkan. Ayo, siapa yang bisa tentang Nabi Sulaiman? Mungkin, Bu, saya pernah dengar apa? Coba. Apa? Nabi Sulaiman itu siapa sih? Ada di buku kalian. Coba dilihat. Apa coba, Desta? Nabi Sulaiman alaihissalam adalah seorang laki-laki yang pada usia belasan tahun sudah menambahkan tanda-tanda kecerdasan, ketajaman otak, pandai berpikir, serta
ketelitian dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Ya, jadi dikenal sebagai nabi yang pandai, kecerdasan otaknya tinggi. Nanti akan lebih lagi kita kupas di bagian selanjutnya ya. Lalu indikator pencapaian kompetensi. Kita kasih tahu dulu kawan kalian ya. Yang pertama membaca. Nah, nanti kalian baca di rumah udah dibaca ya. Ya. Nah, nanti dibaca. Setelah kalian baca bisa kalian jelaskan kisah Nabi Sulaiman dan umatnya. Lalu dapat menguraikan kejadian yang luar biasa yang dialami atau dikisahkan di Nabi Sulaiman. Dan yang keempat, 3, 4, 5 mengaitkan teladan Nabi Sulaiman dengan kehidupan kita di kehidupan nyata, ya, kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama siswa diharapkan mampu membaca. Bisa semua ya membaca? Bisa membaca kisah Nabi Sulaiman dan umatnya dengan baik. Lalu yang kedua menjelaskan kisah Nabi Sulaiman dan umatnya dengan baik. Setelah itu dapat menguraikan kejadian luar biasa pada kisahnya Nabi Sulaiman dan umatnya dengan baik. Nah, coba diamati gambarnya. Ada gambar apa itu? Nah, sambil tersenyum kalian amati gambarnya. Tentang apa ya? Kisah apa? Coba argumennya dikeluarkan. Kisah Nabi, apalagi selain kisah Nabi. Nah, ini kalau dikaitkan ini tentang apa ini? Kayak suatu di kerajaan ya. Kalau yang ini apa kira-kira? Kalau berhubungan dengan kisahnya Nabi Sulaiman, kok ada kayak perempuan itu Bu, apa ya kaitannya? Siapa ya kok ada perempuan di kisahnya Nabi Sulaiman? Siapa? Ada yang tahu? Siapa? Iya, bisa dikaitkan dengan Ratu Balkis. Ya, yang mempunyai istana sangat mewah. Ya, nanti dikupasnya lebih jauh lagi. Tahu ya? Dari gambar ini sudah ada gambarnya belum? Oh, iya, Nabi Sulaiman itu seperti itu nanti. Ada gambarnya enggak kalian? Sudah ya? Sudah. Kita lanjutkan. Nah, peta konsepnya setelah tadi menjelaskan, menyebutkan ya. Nah, Nabi Sulaiman itu adalah putra dari Nabi siapa? Iya, Nabi Daud. Satu-satunya Nabi sekaligus raja yang memperoleh istimewa sekali dari Allah, sehingga bisa memahami bahasa binatang. Ya, bahasa binatang aja bisa Nabi pahami. Dia bisa berbicara dengan burung, apa itu namanya ya burungnya? Ya, burung hudhud, dan juga boleh bahkan bisa memahami bahasa semut. Ya, semut-semut yang kecil aja bisa, itulah istimewanya. Dalam Al-Quran An-Naml ayat 18-26 bisa kalian lihat di buku kalian. Surat An-Naml ayat 18-20. Nah, itu adalah sebagian contoh ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang cerita dari Nabi Sulaiman. Nah, ini panjang sekali kalau dibaca ya. Dibaca ya di rumah. Lalu, nah, Nabi Sulaiman itu apa? Nabi pilihan Allah. Pasukannya apa ya namanya? Pasukannya siapa? Pasukan Nabi Sulaiman itu? Iya, manusia dan para jin. Ya, katakan kalau bangsa jin itu hal yang gaib, tapi Nabi Sulaiman bisa. Ya, itu karena izin Allah. Lalu apa lagi? Angin itu bisa dilihat enggak? Enggak bisa. Ya, itu atas izin Allah, atas kuasa Allah, Nabi Sulaiman bisa mengendarai angin. Nah, kemampuan mengendarai angin itu merupakan kendaraan yang paling cepat. Nah, angin aja kita nggak bisa lihat ya kan? Nah, itulah kuasa dari Nabi Sulaiman. Nah, walaupun kekuasaannya itu sangat besar, seakan tidak ada batasnya menurut akal kita. Tetapi hal tersebut membuat Nabi Sulaiman itu apa? Rendah hati. Ya, tidak sombong. Yang pertama, selain rendah hati terhadap makhluknya, makhluk Allah baik yang tidak kelihatan maupun yang
kunci kalian. Berapa tahun Nabi Sulaiman sampai sholat karena khusyuknya itu sampai bala tentaranya, kaumnya, umatnya tidak ada yang tahu kalau Nabi Sulaiman itu sudah meninggal ya. Lalu memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa tadi yang disebutkan kawan kalian ya. Nah itulah gambaran sedikit dari kisahnya Nabi Sulaiman. Nanti akan lebih jauhnya kalian lihat, saksikan video berikut ini. Ya, dilihat ya.
menyampaikan berita yang menurut hamba. Dari sini aja ya, coba. Hitung kelompok. 3, 4, 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2. Oke, sekarang silakan langsung bergabung dengan kelompoknya. Kak dulu aja. Ayo silakan kelompoknya. Itu bagi lembar kerjanya dikasih nama dan kelasnya. Ya, baca. Mana yang belum paham ditanyakan. Di situ petunjuknya sudah ada semua. Ya, sudah ada semua. Mana yang belum paham dari petunjuk itu, soal itu, dari lembar kerja kalian? Ya, ada kan nama kelompok. Silakan teladan apa yang bisa diambil dari cerita tadi, kalian tuangkan di sini. Ya, dari buku sudah ada. Sudah kalian lihat videonya, semuanya sudah ya. Kalian analisis, tuangkan di dalam lembar kerja kalian. Berkelompok ya. Nah, setiap kelompok itu dibagi, ada yang nyari isinya, ada yang nyari bahannya yang lainnya. Jadi dibagi biar tidak mengandalkan satu orang. Lalu yang selanjutnya membuktikan atau pembuktiannya. Gimana cara meneladani dari Nabi Sulaiman dan umatnya dalam kehidupan kita? Caranya gimana? Kalian tuangkan di sini. Ya. Setelah itu disimpulkan. Ya. Dengan kita meneladani tadi kisahnya Nabi Sulaiman tadi, apa yang kita dapatkan? Apa yang kalian dapatkan tuangkan di situ. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Silakan dikerjakan. Misalnya kalau Sulaiman itu dan cerdas berarti saya harus gimana dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu ada rasa malu kepada Allah. Bagaimana kita membuktikan kehidupan kita sehari-hari? Ya, buktinya tidak terbuka. Ada lagi yang tanya? Belum paham? Paham ya? Misalnya apakah Ratu Balkis itu ratu yang beriman atau apa ya kan? Cuman buat pertanyaan aja sesuai dengan apa yang kalian lihat di gambar. Enggak usah. Misalnya tadi sudah diamati toh, teladannya apa? Di buku paket ada, sudah dibaca ya kan? Sudah jelas semua.
Ya, jadi itu menurut kelompok kalian ya, paham ya? Yuk, silakan kasih tepuk tangan. Hasil kerja kami. Setelah mengamati gambar dan mengumpulkan data dan video dan buku lainnya, maka bagaimana apa yang bisa diambil dari isi cerita tersebut? Yang pertama, rasa malu pada Allah. Kepada Allah. Memiliki kecerdasan yang tinggi. Ikhlas senang bekerja sebagai syukur kepada Allah. Yang membuktikan setelah beliau mengumpulkan dan mengolah data, bagaimana Anda membuktikan bahwa kalian dapat bisa dari Nabi Sulaiman dan umatnya adalah informasi kami jelaskan. Kita bersyukur kepada Allah yang kalian memiliki. Kita harus menyerahkan sesuatu yang ada pada Nabi Sulaiman. Oke, itu menurut kelompok kalian ya. Sekarang tangannya. Ayo silakan. Kan ya. Tidak sombong dan saling musyawarah, memiliki rasa kasih sayang dan bersama. Oke, turun teh. Kelompok kami menyebutkan satu, Nabi Sulaiman merasa rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antaranya adalah satu, rasa malu kepada Allah SWT. Meskipun beliau kekuasaannya yang sangat begitu besar, hal ini tidak membuat Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi orang yang sombong. Dia tetap rendah hati terhadap makhluk Allah SWT lainnya. Beliau akan tetap merasa malu pada Allah SWT karena sudah diberikan begitu melimpahnya karunia rezeki dan iman. Dia merasa malu ini karena menganggap dirinya masih belum cukup ibadah kepada Allah SWT. Dua, mau berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman alaihissalam senang berkomunikasi dengan rakyatnya. Orang tuanya hanya beberapa tersebut. Dan Nabi Sulaiman inilah yang perlu kita contoh dalam zaman sehari-hari. Terima kasih dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham semua ya tentang kisah dari Nabi Sulaiman. Tadi di kelompok 1 apa rasa malu. Nabi Sulaiman itu memiliki rasa malu terhadap ya Allah. Lalu yang kelompok 2 tentang Nabi Sulaiman itu memiliki apa? Kecerdasan yang tinggi. Kelompok 3 apa? Sifat rendah hati. Dan yang keempat tadi sama, memiliki rasa malu kepada Allah. Ya, itu kisahnya Nabi Sulaiman. Nah, sekarang silakan kembali ke kelompoknya. Ya ya, ke kelompoknya. Sekarang disimpulkan per kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan yang mewakili. Ada yang bisa silakan maju ke depan. Kalau mau maju ke depan, kalau dari situ ya silakan. Kesimpulan dari materi kita. Ayo, siapa dulu yang mau menyimpulkan materi kita tentang kisahnya Nabi Sulaiman? Nomor 2, ya silakan. Ya silakan, langsung aja ya. Kelompok kami menyimpulkan setelah kami mengamati dan mempelajari materi hari ini dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman, dapat kami tarik kesimpulan bahwa seorang nabi yang memiliki kecerdasan tinggi. Salah satu kisah yang paling menonjol menurut kelompok kami mengenai Nabi Sulaiman ialah tentang ilmu dan kekuasaan yang dimiliki beliau. Meskipun demikian, sang nabi tetap bersyukur terhadap anugerah yang diberikan Allah tersebut. Selain itu, nabi yang memiliki sifat rendah hati. Keteladanan Nabi Sulaiman inilah yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari dan perlu kita terapkan dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih ya. Itu kesimpulan dari nomor 2. Coba kelompok lain yang menyimpulkan. Nah, kelompok 1 silakan. Apa kesimpulan kalian? Kelompok kami menyimpulkan dari kisah yang kita pelajari hari ini, yaitu kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Satu, Nabi Sulaiman adalah nabi yang senang bekerja sebagai wujud syukur kepada Allah SWT. Ya, lalu Dua, juga kehebatan kehidupan sholat Nabi Sulaiman sampai beliau meninggal dalam posisi ya, sebelah ini ya terus. Keteladanan Nabi Sulaiman memberikan kita begitu banyak pelajaran akan arti dengan contoh apa yang diamalkan oleh Nabi Sulaiman akan menjadi kita sebagai orang muslim yang bertakwa.
Oke, terima kasih kelompok. Kesimpulannya ya, pandai bersikap kepada Allah dan apa? Kekhusyuan dalam sholat. Lalu kelompok selanjutnya, ya silakan. Ya, langsung kesimpulan apa kesimpulannya? Dan mengamati dan mempelajari materi hari ini dari kisah teladan Nabi Sulaiman dapat kami tarik kesimpulan bahwa Nabi yang memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama, contohnya kasih sayang terhadap seekor semut. Nabi yang suka musyawarah dan segala hal. Keteladanan ini dapat kita lihat dari ketika Nabi Sulaiman alaihissalam bermusyawarah dengan para pembesar kerajaannya yang tujuan hendak memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari keteladanan Nabi Sulaiman inilah yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita hidup di masyarakat kita terapkan rasa kasih sayang terhadap sesama, dan ketika kita dihadapkan dengan permasalahan kita memusyawarahkan bersama. Oke, terima kasih untuk kelompok. Kesimpulan dari Nabi Sulaiman memiliki rasa malu pada Allah ya. Lalu berdialog dengan rakyat kecil. Nabi Sulaiman itu suka bekerja karena disuruhnya kepada Allah. Lalu juga hebatnya khusyuk ketika melaksanakan sholat. Setelah itu memiliki kecerdasan yang tinggi, rendah hati, memiliki kasih sayang terhadap sesama dan suka bermusyawarah. Sifat itulah yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar apa? Hidup kita menjadi lebih baik dan lebih mulia di hadapan Allah. Paham ya? Paham. Untuk materi ini paham. Nah, dan lembar bacanya tolong dikumpulkan. Ya, silakan dikumpulkan. Sudah ya? Sudah kita pelajari semuanya. Nah, dari kisah Nabi Sulaiman itulah yang bisa kita jadikan pelajaran untuk hidup kita yang menjadi lebih baik. Contohnya aja ketika sholat kita aja masih bolong-bolong, usahakan ditutup yang bolong. Nah, itulah contoh-contoh yang perlu kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari agar menjadi manusia yang lebih bermartabat, lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Itu jadikan moto hidup kalian. Paham ya materi hari ini? Paham. Nah, untuk materi selanjutnya untuk besok PR-nya ya silakan dibuka di buku paket kalian. Halaman selanjutnya ada halaman berapa? Nah, ini di halaman 92 ya. Nanti kalian buka, kalian bawa pulang, kalian tulis di buku kalian ataupun di kertas. Itu minggu depan kalian kumpulkan di ibu ya. Paham untuk tugasnya? Baiklah. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini mendapatkan berkah dari Allah. Akhiri